Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2. Judul yang akan kami bawakan adalah pembelajaran kolaborasi lintas ilmu generasi sehat dan bugar. Untuk teman-teman di sini silakan perkenalkan diri. Muhammad Ilham. Nama saya Muhammad Ahmad Maulana Ramadan. Nama saya Aisyah Nur Afifah. Saya dari Indonesia. Oke, semuanya untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Pak untuk membacakan materi yang akan dibawakan. Jadi, materi yang akan kami bawakan ini adalah materi tentang kesehatan jasmani dan kesejahteraan rohani. Jadi, secara kesehatan, olahraga dan sholat itu menunjang kesehatan dan kehidupan kita agar lebih baik. Nah, jujur saja, dari pengalaman saya pribadi, pikiran ini lebih segar kalaunya sholat dan olahraga. Efek pikiran saat kita sholat itu kayak lancar aja, mengalir tanpa hambatan. Coba kalian merasakan, atau pernahkah kalian merasakan kenapa ketika kita sholat malah kepikiran hal-hal lain yang di luar dari yang kita kerjakan? Itu karena saat itu pikiran kita lancar. Karena di dalam sholat itu terkandung tentang gerakan-gerakan sholatnya yang seperti olahraga dan terkandung kesejahteraan pikiran. Nah, kemudian kenapa jadi lancar itu kayak tadi, karena sholat adalah kombinasi antara gerakan dengan ucapan-ucapan di ayat-ayat Al-Quran dari firman Allah. Ucapan ayat-ayat di Al-Quran ini menggiring pada penfokusan otak dan kenyamanan hati, sehingga gerakan sholat ini bisa dianggap sebagai olahraga nilainya menggiring pada kebugaran. Ya, pada kegiatan yang lalu ada tentang pengukuran kebugaran dilihat dari seberapa banyak dia sit up dan itu dibandingkan dengan berat badannya. Pada saat itu kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa semakin berat badannya, semakin banyak lemak di tubuhnya, maka dia semakin tidak bugar. Ya, itu bisa terjadi, banyak lemak itu bisa terjadi karena dia kurang olahraga. Maka dari itu olahraga itu penting dalam Islam. Kita diatur sedemikian rupa menyimbangkan kesejahteraan rohani dengan kesejahteraan fisik, kesehatan fisik. Memelihara kehidupan manusia. Kesehatan jasmani dan rohani adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dengan penuh tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, tubuh dan jiwa manusia adalah titipan yang mulia dan memeliharanya adalah bagian dari ibadah kepada kita. Manusia sebagai makhluk mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang penting sempurna dan memberikan kehidupan yang mulia di antara makhluknya. Tubuh sebagai amanah Allah, tubuh manusia bukanlah milik kita sepenuhnya, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru dijaga dan dipelihara. Kesehatan rohani, jiwa yang tenang. Kesehatan rohani tidak kalah penting dalam kesehatan jasmani. Jika yang sehat akan melahirkan tubuh yang sehat dan sebaliknya. Ya, kemudian ada hadis dari hadis riwayat Muslim Yang berbunyi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Oke, untuk teman-teman sekalian, kalau ada yang mau bertanya silakan. Perkenalkan, saya Mira dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana ajaran agama dapat mendorong semangat berolahraga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan jasmani dan rohani dalam membentuk generasi sehat dan bugar. Perkenalkan, saya Radatul Munawwarah dari kelompok 2. Izin bertanya, jelaskan hubungan antara kebugaran jasmani dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Teman-teman sini silakan.
silakan jawab pertanyaan dari kelompok-kelompok yang sudah ditanyakan tadi. Bacakan pertanyaannya. Saya akan menjawab soal dari kelompok 2 dengan soal menjelaskan hubungan antara kebugaran jasmani dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Surah Al-Baqarah ayat 165. Jawabannya adalah memerintahkan agar manusia tidak menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Salah satu bentuk kebinasaan adalah lalai menjaga kesehatan tubuh. Dengan menjaga kebugaran jasmani melalui olahraga, pola makan sehat, dan istirahat cukup. Berarti kita melaksanakan perintah Allah untuk memelihara diri dari kebinasaan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana ajaran agama dapat mendorong semangat berolahraga sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan jasmani dan rohani dalam membentuk generasi sehat dan bugar? Ya, jawabannya ada pada hadis riwayat Muslim, yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan yang kedua jawabannya ada pada hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atasmu. Dan juga karena ketika sadar bahwa kenapa kesehatan jasmani penting, yang dari firman dari Allah dan sunnah dari Rasul. Begitu. Apakah puas? Oke, untuk Marulin silakan menjelaskan kesimpulan dari presentasi hari ini. Jadi untuk kesimpulan, firman Allah dan hadis Nabi mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan jasmani karena tubuh adalah anugerah dari Allah yang harus dijaga. Jika tubuh sehat, produktivitas tinggi, tetapi jika tubuh sakit, produktivitas menurun. Orang sehat bisa beribadah 5 kali 7 hari, tetapi orang sakit berat hanya bisa 2 kali 7 hari. Ini menunjukkan secara matematis bahwa kesehatan berpengaruh langsung terhadap kemampuan beribadah dan beraktivitas serta bentuk ketaatan dan rasa syukur pada Allah. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.